Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para cendekiawan muda kelas 7, apa kabarnya nih? Semoga semangat selalu ya. Hari ini, kita bakal berpetualang ke sebuah dunia yang penuh dengan kata-kata indah dan nasihat bijak. Siap? Yuk kita mulai. Saya mau nanya dulu deh. Kalian pernah nggak iseng-iseng gitu merangkai kata-kata yang puitis? Mungkin buat caption di media sosial, atau buat kasih semangat ke teman. Kalau pernah, wah itu artinya kalian punya bakat yang sama loh sama leluhur kita. Serius, mereka itu jagonya, maestro dalam merangkai kata-kata yang penuh makna. Dan ini yang paling bikin bangga. Kehebatan mereka itu diakui sama seluruh dunia loh. Salah satu karya mereka yang kita semua pasti tahu, Pantun, itu resmi jadi warisan budaya tak benda dunia dari UNESCO. Keren banget kan? Ini bukti nyata kalau budaya kita itu super kaya dan berharga. Oke, sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi harta karun sastra ini. Kita akan kenalan sama yang namanya puisi rakyat. Ini bukan sekedar puisi biasa ya, tapi sebuah pusaka berharga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi apa sih puisi rakyat itu? Gampangnya gini, ini adalah karya sastra warisan dari nenek moyang kita. Bentuknya itu udah khas banget dan isinya, wah penuh sama nilai-nilai luhur dan pesan-pesan bijak. Yang paling unik, semua ini awalnya diwariskan dari mulut ke mulut. Terus, apa sih yang bikin puisi rakyat ini spesial banget? Ada 4 ciri utamanya. Pertama, ini sastra lisan, jadi menyebarnya itu dari obrolan, bukan dari buku. Kedua, pengarangnya itu anonim, alias misterius. Kita nggak tahu siapa yang bikin, artinya puisi ini milik kita semua. Ketiga, ada aturan mainnya yang lumayan ketat, kayak jumlah baris dan rimanya. Dan yang terakhir, ia diwariskan turun-temurun, persis kayak resep rahasia keluarga yang super berharga. Nah, jenis puisi rakyat itu ada banyak banget. Tapi untuk kali ini, kita akan fokus ngebahas 3 mahakarya yang paling terkenal dan paling berpengaruh di sastra kita. Siap-siap ya, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari sang bintang yang udah go internasional. Siapa lagi kalau bukan Pantun. Saya yakin kita semua udah nggak asing lagi sama yang satu ini. Dan sekarang kita jadi tahu betapa luar biasanya karya ini. Aturan main pantun itu simple tapi jenius. Tiap baitnya itu selalu punya 4 baris. 2 baris pertama itu namanya sampiran. Anggap aja kayak pemanasan atau pengantar biar asyik. Nah, dagingnya, pesan utamanya, ada di 2 baris terakhir yang disebut isi. Dan ciri khasnya yang paling gampang diingat, rimanya selalu silang. A, B, A, B. Coba kita lihat contoh ini. Perhatiin deh bunyi akhir di tiap baris. Baris pertama ujungnya malam, sama kan kayak baris ketiga? Terus baris kedua manisan, mirip sama baris keempat keberkahan. Nah, itu dia pola ABAB-nya. Sampirannya ngomongin pasar malam, tapi pesan intinya di bagian isi itu dalam banget. Nasihat buat selalu hormat sama ibu. Indah sekali ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kenalan yuk sama gurindam. Kalau pantun itu ibarat kado yang dibungkus cantik, nah gurindam ini kayak sebutir mutiara. Kecil, padat tapi isinya nasihat yang super berharga dan langsung jelep kena ke intinya. Dan kalau kita ngomongin gurindam, kita harus kenal sama sang maestro di balik karya Gurindam 12 yang legendaris. Beliau adalah Raja Ali Haji, seorang sastrawan hebat dari Pulau Penyengat yang juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Karyanya benar-benar abadi. Nah, ini salah satu kutipan paling kuat dari Gurindam 12. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Maknanya, waduh, dalam banget ya. Ini ngajarin kita kalau jalan untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta itu dimulai dari introspeksi dan mengenal diri kita sendiri dulu. Aturan Gurindam ini beda sama pantun. Dia cuma terdiri dari 2 baris aja, dan rimanya selalu sama, A, A. Tapi yang paling keren itu strukturnya. Baris pertama itu isinya sebab atau syarat. Sementara baris kedua itu akibat atau jawabannya. Bener-bener kayak rumus kehidupan. Kalau kamu begini, maka hasilnya akan begitu. Keren. Mahakarya ketiga yang wajib kita tahu adalah syair. Nah, kalau pantun dan gurindam itu lebih fokus ke nasihat-nasihat singkat, syair ini adalah jagonya bercerita. Syair itu ibarat novel atau film, tapi dalam bentuk puisi. Dipakai buat melantunkan kisah panjang, ajaran, atau riwayat sejarah. Kita intip contohnya dari karya pujangga besar dari abad ke-17, Hamzah Fansuri. Judulnya Syair Perahu. Di sini, tubuh kita itu diibaratkan kayak perahu yang berlayar di lautan kehidupan yang singkat menuju pelabuhan abadi di akhirat. Wow, metaforanya kuat dan indah banget ya. Aturan syair juga khas banget. Ada 4 baris.
Tapi beda sama pantun. Di syair itu nggak ada sampiran. Semuanya adalah isi yang nyambung jadi satu cerita utuh. Dan rimanya lurus. A, 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 A. Yang bikin syair ini terdengar merdu banget pas dibacakan atau dinyanyikan. Eits, tunggu dulu. Selain 3 jagoan tadi, khazanah puisi rakyat kita itu masih kaya banget. Yuk kita masuk ke babak kilat buat kenalan sama beberapa pusaka lainnya yang gak kalah keren. Siap ya? Oke, lihat tabel perbandingan ini deh, biar gampang. Ada Carmina, ini sering disebut pantun kilat karena cuma 2 baris aja dengan rima AA. Terus ada pantun yang standar 4 baris. Nah, ada juga Talibun, ini ibarat versi panjangnya, bisa 6, 8, atau bahkan lebih barisnya dengan pola rima ABC, ABC. Jangan lupa juga sama Seloka, ini kayak pantun estafet yang saling nyambung antar baitnya. Kreatif banget. Dan terakhir, ada Mantra. Ini puisi kuno yang pada zamannya dipercaya punya kekuatan gaib. Wah, beragam banget ya ternyata. Nah, setelah kita menjelajahi semua harta karun ini, sekarang ada satu pertanyaan penting. Siapa yang bakal melanjutkan ini semua? Jawabannya adalah kalian. Yap, kalian semua. Warisan luhur bangsa ini sekarang ada di tangan kalian, para generasi penerus. Bikin puisi rakyat itu nggak sesusah kelihatannya kok. Beneran, ikutin aja 3 langkah gampang ini. 1. Pilih tema yang asik buat kamu, bisa soal teman, hobi, atau sekolah. 2. Tentuin pesan utamanya. Kamu mau kasih nasihat apa, atau mau cerita apa? Nah, yang ketiga, baru deh mulai mainin kata-kata, susun kalimat yang keren, dan jangan lupa perhatiin aturannya. Nah, ini dia tantangannya. Saya nggak akan bilang ini PR, tapi sebuah tugas kehormatan. Saya menantang kalian semua untuk jadi pujangga modern. Coba deh ciptakan satu aja, boleh pantun atau gurindam, yang isinya tentang cita-cita kalian. Tulis dimanapun kalian suka, tunjukkan karya kalian. Jadi gimana? Apakah kalian siap menerima tongkat estafet ini? Siap jadi penerus para pujangga hebat di era digital ini? Siap menciptakan mahakarya kalian sendiri dan menjaga pusaka lisan ini supaya tetap hidup selamanya? Saya yakin kalian pasti bisa. Terima kasih banyak sudah ikut menjelajahi kekayaan sastra kita yang luar biasa ini. Teruslah berkarya dan selalu bangga jadi bagian dari bangsa yang hebat ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.